wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadilatul kiram Al-Ustaz Dr. Ahmad Muradi Al-Majistir Kamuhadir Manhajiyah Ta'limi Lughatil Arabiyyah wa Asdiqai Al-Aizza. Awalan haya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiran hatta nasti'a an najtami'a fi هذا المكان يعني في زوم ميتينج. ثم ثانيا صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من ظلمة الجهل إلى ظلمة النور يعني دين الإسلام. اسمحوا لنا نحن من فرقة الأولى نريد أن نشرح لكم بالموضوع إلى أختنا بintang paramita. Di أختنا bintang paramita فلتتفضل مشكور. Ya, baik. Yang pertama itu maharot istima. Maharoh istima ibaratan an amaliyati yurokizu fiha matlaqi al-mustami'a ala ala kilam mutahaddits bihada fil ta'arruf ala ma yuridu isoluhu lahu min maklumatin au masyair yastakhdimu mustami'u fi hadhil maharati. Mendengar adalah suatu proses di mana penerima atau pendengar berfokus pada kata-kata atau pembicara untuk mengidentifikasi apa yang ingin dia sampaikan kepadanya dalam bentuk informasi atau perasaan. Dan dalam keterampilan ini, pendengar menggunakan telinga sebagai penerima. Walakin laisat wahduha famaharotul istima, laisat maharotul basitoh kama naqtaqidu balhiya maharotul mu'aqqadah tatatallabu istiraku aqli wa fahmi ma'asam'i antarikil udhni fi nafsu al-lahzoti liyaktamilu fahmu wa tatimmu amaliwit wala yaktasirul amru ala dhalika baliyar tabiltu biha amaliyatu tahzini lamma qolihi mutahaddithi wa sam'ihi mustami'i. Juga keterampilan menyimak bukanlah keterampilan yang sederhana seperti yang kita pikirkan, melainkan keterampilan kompleks yang membutuhkan partisipasi pikiran dan pemahaman dengan pendengaran melalui telinga pada saat yang sama agar pemahaman dapat terwujud, selesai, dan proses komunikasi diselesaikan dengan sukses. Al-Khulasoh an maharot istima hiya amaliyatu mu'aqqadatu taqtamidu ala istima'i wal isoti lil mutahadditsi litufassiru rumuzu kilamihi wa harokatihi wa infialatihi wa imaatihi linasilu ila natijati muhimmati wahiyya fahmi al-mutahadditsu wattawasulu ma'ahu. Kesimpulannya, keterampilan menyimak
atau istima adalah proses kompleks yang bergantung pada mendengarkan dan mendengarkan pembicara untuk menginterpretasikan simbol kata-kata, gerakan, emosi, dan gerak tubuh untuk mencapai hasil penting, yaitu memahami pembicara dan berkomunikasi dengan. Selanjutnya dikembalikan kepada Apa? Baik, syukran li Farhana. Summa satastamir ina bintang kita. Setelah tatafadhol. Summa ahamiyah maharatil istima atau pentingnya keterampilan mendengar. La syikka anal istima wal madkhula at-tabi'i li ta'allam lughata wa tariqa as-sahih tisabilughah fahuma wa man summa intajuha fasam'u. Apa mendengarkan adalah tidak diragukan lagi bahwa mendengarkan adalah pintu masuk alami untuk mempelajari bahasa dan cara yang tepat untuk memperoleh pemahaman tentang bahasa. Dan kemudian menghasilkan mendengar adalah Bapak Ratu. Wahadhihi ibarati mukhtasarah tu'abbiru an ahamiyah istima' fi istiqamati lisan bisyakli am. Liza faqad qala qudama Arab ta'allam husnul istima' qabla an tata'allam hassanal kalam. Fa innaka ila anna tasammu'a wa ta'i ahujja minka ila an tatakalam faqula qudama ila arabi akadu ala ahamiyah al-istima'. Orang Arab menekankan pentingnya mendengarkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa indera pendengaran lebih penting dan lebih baik daripada indera penglihatan. Ini adalah ungkapan singkat yang mengungkapkan pentingnya mendengarkan dalam keutuhan lidah secara umum, sehingga orang Arab kuno berkata, belajarlah mendengarkan dengan baik sebelum Anda belajar berbicara dengan baik. Al-Arabu akadu ala ahamiyatul istima' bal inna ba'dohum qalu inna hassatal as-sam'i ahum wa afaddul min hasibatil basar. Seperti yang tadi, orang Arab menekankan pentingnya mendengarkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa indera pendengaran lebih penting dan lebih baik daripada indera penglihatan. Mustashhidin bi anna Allah ta'ala qaddama sam'a 'alal basari fil Qur'an Karim. Hatta fi qaulihi ta'ala sumun bukmun umyun. Qaddama muta'alliqus sam'i 'ala muta'alliqal ain. Mengutip bahwa Allah yang Maha Kuasa mendahulukan pendengaran daripada penglihatan dalam Al-Quran. Bahkan dalam firman-Nya, Sumun bukmun umyun, dia lebih mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Tilka ahamiyatul istima' allati tu'akkiduhal hayatul yaumiyah likulli mauludi. Fahuwa yastami'u aktsara min ami qabla an yatakallam kalimatu wahidah. Bal innahu iza balagha wa nudjun wa asbahatil qiraah wal kitabah juz'an min hayati. Fa innahu la yuzalu yumarisul istima' aktsara min ghairahu minal maharah. Inilah pentingnya mendengarkan yang ditegaskan oleh kehidupan sehari-hari setiap bayi yang baru lahir, karena ia mendengarkan lebih dari 1 tahun sebelum ia mengucapkan sepatah kata. Sebaliknya, jika ia telah mencapai kedewasaan dan membaca serta menulis telah menjadi bagian dari hidupnya, selama hidup dia masih berlatih mendengarkan lebih dari keterampilan lainnya. Wa akadal bahithuna dzalika biqaulihim inna sababi ra'isi fil ikhtilafi baina muta'allami al-lughatil aktsari najahan wa man hum dunahum wa
qadratuhum ala istikhdamil istima' kawasilati li iktisabil lughah. Para peneliti menegaskan hal ini dengan mengatakan, alasan utama perbedaan antara pembelajar bahasa yang paling sukses dan mereka yang tidak adalah kemampuan mereka untuk menggunakan pendengaran sebagai alat pemerolehan bahasa. Al-istima'u wal bawabatu ar-ra'isata lita'alam al-lughatil arabiyyah lughah ajnabiyyah. Fa inna muta'allam al-arabiyyah lan yastati'u tu'allamaha illa ba'da an yastami'a ila mutahaddas biha yantiku lahul kalimat bitariqah sahihatin wa yantiku lahu kulla sautin ala hadda wa yakhburuhu bi asusi nutqih izan biduni istima'i laisa hunaka ta'allam lughatan aslan. Mendengarkan adalah pintu gerbang utama untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing. Karena pembelajar bahasa Arab tidak akan dapat mempelajarinya kecuali dia mendengarkan seorang pembicara yang mengucapkan kata-kata kepadanya dengan cara yang benar dan melafalkan setiap bunyi kepadanya secara terpisah dan memberitahunya dasar-dasar pengucapannya. Jadi tanpa mendengarkan tidak ada pembelajaran bahasa sama sekali. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Naam. Summa asbabu fashalit tullabi fi maharatil istima' atau alasan kegagalan siswa dalam keterampilan mendengar. Mubinaan ala ma taqaddumi fayajibu ay yasuda fit tadribi ala al-maharati wa khasati fi maharatil istima' al-iqa'u at-tabi'iyyu lil kalami al-iqa'a الجميل الذي تتميز به اللغة العربية الإيقاع الموسيقي لا ذلك الإيقاع المتكلف الذي يخرج اللغة من ثوبها الساهر وأضيف إلى ذلك فينبغي على المعلم أن ينوي في أسلوب الطرح حين لا يفهم الطالب سؤال أو الجملة وأن يترك تلوينها بالنغمات فبعض المعلمين حين يسألون الطلاب سؤالا بسيطا مثل ماذا فعلت أمس يلونون في كلامهم ويعيدون الجملة نفسها مرة عديدة. Jadi berdasarkan hal tersebut, ritme bicara yang alami atau ritme indah yang menjadi ciri bahasa Arab atau ritme musik dan bukan ritme megah yang menghilangkan bahasa dari asalnya harus diutamakan dalam pelatihan, dan selain itu guru harus melakukan diversifikasi. Metode subtraktif adalah ketika siswa tidak memahami pertanyaan atau kalimat dan membiarkannya mewarnai dengan nada beberapa. Ketika mereka mengajukan pertanyaan sederhana kepada siswa seperti, apa yang kamu lakukan kemarin? Mewarnai kata-kata mereka dan mengulangi kalimat yang sama berkali-kali. Tapi dengan cara membaca yang berbeda dari yang pertama, seolah-olah mereka sedang mengajarkan 7 bacaan dan intonasi. Di sini kami menganjurkan untuk tidak melakukan pengulangan, terutama pada soal-soal yang demikian, karena pengulangan mempunyai tujuan yang harus dipatuhi, karena jika tidak pada tempatnya akan merugikan siswa. Summa tatawwura maharatika fil istima', yaitu mengembangkan keterampilan mendengarkan.
kaifa tatawwuri maharatika fil istima'? Bagaimana Anda mengembangkan keterampilan mendengar? Kama huwal halu ma'a mukhtaliful maharatil marinah. Yumkinuk dauman anna tamarru'na nafsuk wa tudarribuha li tasabbuhi mustami'an afdal. Wa fima yali majmu'atu minan nasaihil basitah wal amali allati tusa'iduka ala ta'zizi maharatil istima' al-af'al wa taqwiyatiha. Seperti berbagai soft skill, Anda selalu dapat berlatih dan melatih diri Anda untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Berikut adalah beberapa tips sederhana dan praktis yang akan membantu meningkatkan dan memperkuat keterampilan mendengar. Al-awwal, intabaha imnihi taraf al-akhar alladhi yahdisuk kamil intibahik wa tarkizik wa taqbal risalatuhu ilaik. Tadhkur aidan anna lugatal jasadi tu'abbiru hiyal ukhra an mudahas husni istima'ik. Lidzalik ittazama billati unzur thumma unzur ila aini muhdasik mubashirah thumma tujahala ay afkari musyattitatih qad tukhtiru bibalik asna'a hadisi ahdamihim ilaik. Berikan perhatian dan fokus penuh kepada orang lain dan dan selain itu ingatlah bahwa bahasa tubuh juga menunjukkan seberapa baik Anda mendengarkan. Jadi patuhilah hal berikut. Satu, abaikan pikiran mengganggu yang mungkin muncul di benak Anda saat seseorang berbicara dengan Anda. Summa ibta'ada an tafkiri fi ijabati lamma yaqulu muhaddatsan asna'a kalamihi wa intazara hatta yufrighu min hadisihi la tata'assar bil awamilil muhitata bik kal hiwaratil janibiyati mislan intabahu ila lughatil jasadillati yadharuha muhdatsuk. Hindari memikirkan jawaban atas apa yang dikatakan lawan bicara Anda dan tunggu sampai dia menyelesaikan pidatonya. Jangan terpengaruh oleh faktor-faktor di sekitar Anda seperti dialog sampingan, misalnya perhatikan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh lawan bicara Anda. Boleh di slide. Selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Ya, berarti طيب ثم سأستمر إلى أخينا أجي محمد سوريا سابترا فليتفضل. sekarang berarti ini al-hara subtopiknya apa?
tatwir maharatika. تطوير مهاراتك في الاستماع. Sebentar Ustaz. الثاني الأظهر للطرف الآخر أنك تسمعه. استعن بلغة جسدك لتبين لمحدثك أنك تستمع إليه، وذلك من خلال الآتي: هز رأسك من حين لآخر موافقا على ما يقوله، أو كدالة على أنك تنصت إليه. ثم ابتسم واستخدم تعابير وجهك بما يتناسب مع ما يقوله. ثم اجعل وقفتك أو جلستك مريحة، وأظهر اهتمامك من خلال الجلوس أمام المتحدث أو الميلان بالجسم قليلا نحوه. ثم يشجع المتحدث على مواصلة كلامه بتعليقات صغيرة منك، مثل أجل أو أها وما شبه ذلك. ثم حاول تذكر بعض التفاصيل من حوارك السابق مع هذا الشخص، وإذا قرأها أمامه في موقف مناسب لتثبت له أنك كنت منتبها ومركزا على ما قاله لك سابقا.
Next. Ya, Terus itu. saya terjemahin. Ya, Ustaz. Jadi tunjukkan kepada pihak lain ya, bahwa kamu mendengarkannya. Gunakan bahasa tubuh Anda untuk menunjukkan kepada lawan bicara bahwa kamu mendengarkannya gitu. Paling hal berikut. Pertama itu, anggukkan kepala Anda dari waktu ke waktu untuk menyetujui apa yang dia katakan atau sebagai tanda bahwa kamu mendengarkan si lawan bicara kamu ini. Nah, kemudian tersenyumlah dan gunakan ekspresi wajah Anda sesuai dengan apa yang ia katakan. Yang ketiga itu, buat posisi atau duduk Anda nyaman dan tunjukkan ketertarikan Anda dengan duduk di depan pembicara atau sedikit condong ke arah pembicara. Selanjutnya, dorong pembicara untuk melanjutkan dengan kata-kata atau komentar kecil dari Anda seperti ya atau dan atau sejenisnya gitu. Kemudian coba untuk mengingat beberapa detail dari percakapan Anda sebelumnya dengan lawan pembicara Anda atau orang ini, dan sebutkan di depannya dalam situasi yang tepat untuk membuktikan kepadanya bahwa Anda penuh perhatian dan fokus pada apa yang dia katakan sebelumnya. Next. قدم تغذية راجعة لمحدثك حينما تنصت جيدا لأحدهم فأنت على الأغلب ستبني في داخلك على أو رأيا ما حول ما سمعته بتوي لذا لا تتردد في التعبير عن ذلك من خلال ما يلي. Jadi itu berikan umpan balik atau feedback kepada lawan bicara kamu ketika kamu mendengarkan dengan cermat salah satu dari lawan bicara kamu atau dari mereka, karena kemungkinan besar kamu akan membangun reaksi atau pendapat tentang apa yang baru saja Anda dengar gitu. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkannya melalui hal-hal berikut ini, itu siyagatan masumatihi bitoriqatin mukhtalifatin ka'anna taqawwula hasbama fahimat min kilamika au idzan fa anta ta'taqidu annahu. Jadi ulangi apa yang Anda dengar dengan cara yang berbeda, seperti mengatakan hasbama fahimat min kilamika, seperti yang saya pahami dari apa yang Anda katakan, atau idzan fa anta ta'taqidu annahu, jadi menurut Anda begitu. Tuma itrah as'ilatan ala muhdathika liyudihu laka ba'dun nuqati allati qad taqawwana mubahamatun bin nisbati ilaika. Jadi ajukan pertanyaan kepada lawan bicara kamu untuk mengklarifikasi beberapa poin yang mungkin kamu bingung gitu, atau memungkinkan Anda bingung gitu. Selanjutnya, li khassa ma qalahu muhaddithuka bi jumlati basitatil tu'akkidu li nafsuka annaka fahimat ma qalihi wa litabayyun lahu annaka tanassutun ilaihi jayidan. Jadi ringkas atau rangkumlah apa yang dikatakan oleh lawan bicara kamu dalam bentuk kalimat yang sederhana, untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kamu memahami apa yang lawan bicara kamu katakan, dan untuk
menunjukkan kepadanya bahwa kamu mendengarkan dengan cermat. Selanjutnya, fi hali syarat annaka tadayaqat min kilami muhdathika aw akhadathu bishakli syakhsi la tataradda fi tawdihi dhalika wa ta'akkuda mimma ya'nihi at-tarafu al-akhar yumkinuka an taqawwala yabdu anniyun lam afahum tamama ma ta'annihi laqad qultu fahal hadza ma taqsudihi. Jadi jika Anda merasa terganggu dengan perkataan lawan bicara Anda atau tersinggung, jangan ragu untuk mengklarifikasi hal ini, atau jangan ragu untuk ingin tahu atau mengklarifikasi tentang kesinggungan kamu dan mencari tahu apa maksud pihak lain atau pihak lawan bicara kamu itu. Dan kamu bisa mengatakan, sepertinya saya tidak mengerti maksud Anda. Kata Anda, bla bla bla, apakah itu yang Anda maksud? Suma Robi, next selanjutnya. Suma Robi, la tutliki al-ahkama ala tarafil akhar muqata'ata al-akhrina ma hiya illa muzayyatan lilahul qadz wa itlaqa al-ahkami alaihim sayaj'aluhum fil ghalibi yusabuna bil ihbati wa balitari at-taraju'a an qawlin ma yawadduna qawlahu haqqan tajannubun fa'alan dzalika min khilal al-atiyah. Jadi jangan menghakimi pihak lain atau lawan bicara kamu, memboikot lawan bicara kamu hanyalah membuang-buang waktu. Menghakimi mereka seringkali membuat mereka itu frustasi dan membatalkan apa yang sebenarnya ingin mereka katakan. Hindari melakukannya dengan hal-hal berikut. Yang pertama itu intazura hatta yanhi al-mutahadditsu kilamahu ila nahayati qabla an tatraha alaihil as'ilah. Jadi tunggu hingga pembicara selesai berbicara sebelum Anda mengajukan pertanyaan kepadanya. Cuma la taqatu muhdatsika bijamali wahijati mu'arad. Jadi jangan menyela lawan bicara Anda dengan kalimat dan argumen yang kontradiktif. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Khamis, atqona fannur raddi ala muhdatsika hinama takawuni mustami'an jayidan. Fadzalika ya'ni annaka qadirun ala taqdimi ar-raddi munasibi limuhadditsika. Sawa'an kana radduka ijabatan an su'ali torhihi au ta'liqan ala ma qalihi au ghairu dzalika uhrus alal iltizami bihma yali hinama tarodin ala muhdatsika. Kuasai seni menanggapi lawan bicara kamu ketika kamu adalah pendengar yang baik.
Karena ini berarti kamu dapat memberikan tanggapan yang sesuai kepada lawan bicara. Apakah tanggapan kamu adalah jawaban atas pertanyaan yang dia ajukan atau komentar tentang apa katanya atau sebaliknya. Dan pastikan untuk mematuhi berikut saat Anda menanggapi lawan bicara kamu. Yang pertama, kana sodiqon wasorihan fi raddika walakinna ikhtar kalama tika bi'inayatin hatta la tajrohmu. Jujur dan terus terang dalam tanggapan kamu, tetapi pilihlah kata-kata dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan dia. Yang kedua, innaka natro'yuka muta'aridun ma'atorofil akhor. Fa istakhdama tariqatu muhadzabatu wa aqlaniyatun liyudihu ro'yuka wala tahajumuhu syahsoya. Jika kamu tidak setuju dengan orang lain, gunakan cara yang sopan dan rasional untuk memperjelas maksud dan jangan menyerangnya secara pribadi. Yang terakhir, amilu asyakhsi alladhi amamika bittariqati allati ta'taqidu annahu yarghabu fi anna tatimmu mu'amalatuhu biha. Sawa'an kana dzalika min haitsu al-lahjati allati tatahaddatsu biha aw lughatul jasadi allati tastahdimuha aw ghairu dzalika. Perlakukan orang di depan kamu seperti yang menurut kamu ingin diperlakukan. Apakah itu dalam hal nada bicara kamu, bahasa tubuh yang kamu gunakan, atau sebaliknya? Boleh di next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ukti Iralana. Faidatu maharati al-istimai. Manfaat keterampilan mendengarkan. Maharati al-istimai ahamiyatan fi irmami amaliyati al-idraki fahi halqatu al-asasiyatu min halaqat atau tawasul baina mutahaddith wa mustami wa alaiha yatawaqqafu fahmu wa idraku wa ta'alum. Keterampilan menyimak penting dalam melengkapi proses persepsi. Ini adalah penghubung utama komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan pemahaman dan pembelajaran bergantung padanya. Ta'tamidu al-alaqatu al-insaniyatu ala imkani maharati al-istimai li'atmami alaihi amaliyati at-tawassuli kamilah. Hubungan manusia bergantung pada penguasaan keterampilan mendengarkan untuk menyelesaikan seluruh proses komunikasi. Yu'abiru al-istima'u al-jayidu ala istimami fakulama jadi al-istimami zada istima'u. Mendengarkan dengan baik menunjukkan benar. Semakin banyak mendengarkan, semakin banyak memperhatikan, semakin banyak mendengarkan. Al-istima'u yu'ti iqotun lil mutahaddis wa yaj'aluhu yash'uru bil afdaliyati mimma lahu ta'thiru ala jawanib katsirati fi hayati. Mendengarkan memberikan kepercayaan diri kepada pembicara dan membuat merasa lebih unggul yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Tusa'idu maharatu al-istima'i ala ta'allumi maharati ukhra ta'tamidu alaiha mislu al-ilqa'i wa khitabati wa gunai wa ta'allama lughah wa ghairaha. Keterampilan menyimak membantu mempelajari keterampilan lainnya yang bergantung padanya seperti
keterampilan berbicara, menyanyi, belajar bahasa, dan lain-lain. Maharatu al-istima'i at-tariqu ta'allumi fafidi hasatil basari al-asasiyati fahum yatamiduna ala istima'i fi ta'allum wa hiya tariqatun la taqalin fi ahamiyatiha an-turuqi al-ukhra wa la'alla ahum mislu ala zalika al-adibil kabiri hamida al-adabi al-arabi Toha Hussein. Keterampilan menyimak merupakan metode pembelajaran dasar bagi penyandang tunanetra. Bahkan mengandalkan menyimak dalam pembelajaran dan merupakan metode yang tidak kalah penting dengan metode lainnya. Mungkin contoh yang paling penting adalah penulis besar dekan bahasa Arab Toha Hussein. Yastami'u al-istima'u binumu yaqudrati al-ghawiyati inda atfal walaysa al-atfalu wahadumu fa'in istima'u rukna asasiyya fi ta'alumina li'ayyuduh jayda. Mendengarkan memungkinkan perkembangan kemampuan linguistik pada anak yang tidak hanya anak-anak karena mendengarkan merupakan pilar penting dalam pembelajaran bahasa baru apapun. Baik, syukran. Yumkin hadza yakfi minna rubama minal ustad mawjud idhafah falyatafaddal mashkur. شكرا للمجموعة الأولى التي قدمت مقالتهم بطريقة جيدة عن الاستماع وأود أن أضيف قليلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم هل تنظرون إلى المقالة جيدا؟ نعم أستاذ نظرنا. طيب فقط أن أضيف بعض النقاط حول مهارة الاستماع. يعني يحظى الاستماع في حياة الأفراد بدور مهم إلا أن نصيبه في برامج تعليم اللغة العربية قليل. Jadi menyimak ini memiliki peran penting ya dalam kehidupan seseorang, akan tetapi memang porsinya dalam program bahasa Arab itu sangat sedikit. Oleh karena itu kami menyarankan tuhayyi tullabaka lidarisil istima' wa tuwaddih lahum tabi'ata ma sayastami'una ilaihi wal hadafu minhu. Sebelum kita mengajarkan keterampilan ini, kita kondisikan para siswa itu untuk mendengarkan, untuk pelajaran istima'. Kemudian dijelaskan hakikat apa yang mereka akan dengarkan dan juga tujuannya apa. Kemudian ta'arrad al-maddata bi uslubin yatala'amu ma'al hadafil matlub. Paparkan materi itu dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang dituntut, yang diminta. Kemudian tunakis at-tullab
bimastami'u ilaihi bitarhi as'ilatin muhaddadah tartabit bil hadafil maudhu. Diskusikan bersama para siswa apa yang mereka dengarkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melontarkan pertanyaan yang terbatas yang ada kaitannya dengan tujuan dari topik yang ditampilkan. Nah, tentu bidang-bidangnya sangat banyak ketika kita mengajarkan keterampilan, yaitu pertama menyimak ini ta'aruful aswatil arabiyah wa tamyiz ma bainaha min ikhtilafati dzati dalalah. Jadi mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab dan membedakan di antara bunyi-bunyi tersebut dengan perbedaan yang memiliki makna. Jadi misalnya antara alam dengan alam, antara syar dengan sar, nah, itu perbedaan bunyi atau as-saut itu sangat penting ya untuk membedakan antara satu bunyi yang berdekatan dengan yang lain. Yang kedua, ta'aruf al-harakatil tawila wal harakatil qasirah wa tamyiz bainaha. Juga keterampilan menyimak ini juga yaitu mengenalkan harokat tawila. Jadi apa yang kita sebut dengan mad. Ini merupakan karakteristik bahasa Arab. Ada mad, ada qasr. Di mad itu definisinya alif sebelum fathah, kemudian dhammah sebelum waw, kasrah sebelum ya. Nah, itu harus dibaca panjang. Nah, sehingga kalau tidak dibaca panjang itu bisa merubah makna. Misalnya talib bukan talib, sanawiyah bukan sanawiyah, Fatimah bukan Fatimah. Nah, itu dalam bahasa Arab ada tradisi pelafalan panjang yang disebut dengan al-harokat tawila atau al-mad. Lawanannya ada al-qasr. Kemudian juga keterampilan menyimak ini untuk membedakan antara bunyi-bunyi yang berdampingan dalam pelafalan. Jadi makhrajnya sangat dekat. Juga yang mirip bunyinya. Tadi saya sebutkan antara A dengan A, antara Sa dengan Sin, dengan Shin, dengan Sod, antara Za dengan Zai, dengan Zo, dengan Jim. Nah, itu semua bunyi-bunyi yang berdampingan, makhrajnya juga mirip bunyi-bunyi itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian idrakul alaqa bainar rumus sautiyah wal maktubah wa tamyiz bainahuma. Bainaha. Juga keterampilan menyimak ini juga untuk mengetahui hubungan antara simbol-simbol bunyi yang tertulis dan membedakannya. Jadi simbol-simbol bunyi dan tulisannya yang kita sebut dengan huruf ya. Karena dalam huruf Arab itu banyak yang mirip. Bedanya ada yang titik, ada yang enggak, ada yang titiknya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang di bawah dan di atas. Itu juga menjadi simbol-simbol bunyi yang harus diperhatikan. Kemudian juga keterampilan ini idraku awjud tasyabuh wal furuq bainal aswatil arabiyyah wa ma yujad fi lughati talib al-ula min aswat. Juga untuk mengetahui sisi-sisi kemiripan dan perbedaan antara bunyi bahasa Arab dengan bunyi bahasa siswa yang kita sebut dengan bahasa ibu atau bahasa nasionalnya. Nah, itu ada bunyi-bunyi yang tidak ada di dalam bahasa ibu tapi ada dalam bahasa Arab. Kemudian juga keterampilan menyimak ini adalah iltiqatul al-afkar ar-ra'isiyah. Bisa menangkap ide-ide pokok. Bisa membedakan antara ide pokok dengan ide yang tambahan atau yang esensi
dan yang tidak pokok ya. Atau kemudian juga bidang keterampilan menyimak ini fahmu mayul min hadis di logal Arabiyah bi qain tabi'i fi hudud mufradatil madrusa, yaitu memahami apa yang mereka dengar dari pembicaraan dengan bahasa Arab dengan penyampaian yang alami dalam batasan kosakata yang mereka telah pelajari. Jadi kalau orang berbicara dengan kecepatan yang biasa, artinya tidak terlalu lambat, terlalu cepat, dan juga dalam batasan kosakata yang sudah pelajari, maka itu harus bisa memahami atau menangkap pesan-pesan dalam pembicaraan. Kemudian intiqa'u ma yanbaghi an yastami' alaihi. Jadi dia memilih apa yang harus didengar atau yang tidak perlu didengar. Kemudian juga at-tamyiz bainal afkar ra'isiyah wal afkar tsanawiyah. Dapat membedakan antara ide pokok dan ide sekunder. Yang primer, yang pokok daripada yang sekunder. Kemudian ta'aruf tasydid wa tanwin wa tamyiz huma sautiyah. Juga dapat mengetahui tasydid. Ini juga merupakan kekhasan bahasa Arab. Ada tasydid yaitu huruf double. Juga ada tanwin ya. Harakat double dan juga membedakan di dalam pelafalan. Kemudian at-tamyiz bainal haqa'iq wal ara' min siyaqil muhadatsah al-'adiyah. Juga dapat membedakan antara fakta dan pendapat ya, melalui konteks pembicaraan biasa. Jadi kalau fakta itu ya misalnya 1 tambah 1 2, itu fakta namanya. Tapi kalau ara' pandangan saya berpendapat seperti ini. Nah, itu bisa kita membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan pendapat. Kemudian mutaba'atul hadis wa idraku ma baina jawanibil ma'laqat. Dalam keterampilan menyimak juga si pendengar atau yang menyimak itu mengikuti pembicaraan dan mengetahui sisi-sisinya dan hubungannya. Kemudian ma'rifatu taqalidil istima' wa adabi, juga mengetahui tradisi menyimak dan juga etikanya seperti apa. Masih dalam bidang keterampilan menyimak, idraku mada ma fi ba'di jawanibil hadis min tanaqud. Ketika kita menyimak pembicaraan juga mengetahui sisi-sisi pembicaraan yang tanaqud, yang kontradiktif, yang tidak sejalan. Kemudian idraku taghyirat fil ma'ani an-natijah an ta'dili at-tahwil fi binyatil kalimat. Mengetahui perubahan makna yang disebabkan perubahan atau pengalihan bentuk kata, baik penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian at-taqayyub ma'iqa'il mutahaddis fayaltaqit bi sur'ati afkaril al-musri'in fil hadis wa yatamakal ma'al mubti'ina fi. Jadi melakukan adaptasi dalam kecepatan berbicara, maka dia bisa menangkap kecepatan, maka dia bisa menangkap dengan cepat gagasan orang yang biasa ngomongin cepat, atau bisa juga memperlambat dengan orang yang lambat bicaranya. Kedua-duanya dia harus paham, baik dengan cepat maupun dengan yang lambat. Kemudian iltiqatu aujuhi tasyabuh wal ikhtilaf bainal ara'. Keterampilan menyimak juga dapat menangkap ya sisi persamaan dan perbedaan antara pandangan, antara pendapat-pendapat. Kemudian takhayyal al-ahdas allati yatanawwal mutakallim fi hadisi. Jadi ketika kita mendengar, kita melakukan imajinasi pembicaraan yang dilakukan oleh pembicara dari obrolannya itu atau pembicaraan.
Kemudian istikhlasun nata'ij min baini masim min muqaddimat. Keterampilan menyimak juga dapat menyimpulkan hasil dari apa yang dia dengarkan. Dengan muqaddimat dari pengantar. Kemudian at-tamyiz bainan naqamati ta'kid wa ta'birat zati sub'atil infialiyah. Juga dapat membedakan antara suara yang menunjukkan stressing, penekanan, dan juga ungkapan-ungkapan yang memiliki bentuk emosional. Jadi bukan hanya lidah, tapi juga tubuhnya menunjukkan dengan bahasa tubuhnya untuk penegasan. Kemudian istihdamu siyaq fi fahmil kalimat jadidah. Jadi menggunakan konteks ya dalam memahami kosakata kata baru. Kemudian juga wa idraku agradil mutahaddis, dapat menangkap tujuan dari pembicara. Kemudian idraku ma yuridul mutahaddis at-ta'bir anhu min hilalin nabri wa tanghim ma'ad. Juga memahami apa yang dikehendaki oleh pembicara dengan mengekspresikan melalui intonasi suara yang biasa. Nah, itu saya kira mengenai bidang-bidang yang begitu banyak dalam melatih keterampilan menyimak. Nah, ini saya kira tadi sampaikan mengenai bagaimana cara mengajarkan keterampilan ini. Nah, jadi secara simpel ketika kita mengajar keterampilan istima ini, pertama utlub minat tulab igraqal kutub wal istima jayidan ilan nas. Jadi karena ini keterampilan menyimak, maka minta kepada siswa untuk menutup bukunya dan mereka menyimak dengan baik teks yang akan dibacakan atau diperdengarkan baik langsung oleh guru atau melalui media. Kemudian yang kedua, setelah itu langkah berikutnya, kedua adalah adir at-tasjil. Kalau memang ada rekaman dari teks yang akan disampaikan itu, maka putarlah rekaman itu. Atau kalau tidak, bacalah teks dengan bacaan yang jelas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang disebut dengan adiyah. Kemudian setelah itu, pada istima' itulab linnas, wajihhum ila fatil kutub wa halit tadribat. Setelah siswa mendengar teks dibacakan tanpa melihat tulisannya, kemudian kan arahkan setelah itu mereka untuk membuka buku. Nah, untuk apa? Pertama, ya tentu untuk menyocokkan apa yang dengar. Yang kedua, hal tadribat. Menyelesaikan drill-drill atau latihan-latihan yang ada setelah bacaan itu. Kemudian langkah berikutnya, pada istimatul lablinnas, setelah siswa mendengar teks dibacakan baik langsung oleh guru maupun dengan menggunakan media seperti musajil atau perekam. Kemudian setelah itu hal dijami tadribat. Selesaikan jawab semua latihan-latihan. Utlubin qira'atan nas fil masmu' fahmil masmu' al-mawjud fi akhir kitab. Kemudian minta kepada para siswa untuk membaca teks yang fahmul masmu' untuk memahami apa yang didengar di akhir dari buku itu tercantum. Kemudian watasi bi ijabatihim bi anfusihim. Mereka mengoreksi jawaban-jawaban mereka secara mandiri bi anfusihim. Nah, itu saya kira tambahan sedikit tentang bidang-bidang keterampilan menyimak dan juga langkah-langkah di dalam proses pembelajaran menyimak. Wa atakid naktafi bihadzal qadar wa maratan ukhra nuqaddim jazaa'an syukr wa ta'kid takdir li al-firqa al-ula min hadzal fasl alladziina qad qaddamu maqalatahum wa arju an tursilu al-maqalah ila Google Classroom. Wa maratan ukhra li jamil ikhwah wal akhwat alladziina hadaru fi hadhil muhadarah. Nad'u Allah Subhanahu wa ta'ala
an yuwaffiqakum fi fahmi ma istama'tum ilaihi. Wa as'adallahu naharakum bi kulli khair wa ila naltaqi insyaallah di al-usbul qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Baik.